Yang saya hormati Bapak-bapak semuanya, kami mewakili warga masyarakat Kebun Sayur di sini. Sebagaimana surat yang sudah kami layangkan sebelumnya di dalam permintaan audiensi, juga kita sampaikan beberapa persoalan dan situasi yang ada dan berkembang di Kebun Sayur. Nah, maka di dalam surat yang sudah kami layangkan sebelumnya, di situ juga sudah kami sampaikan beberapa situasi dan persoalan yang ada di Kebun Sayur. Maka kedatangan kami kali ini dalam pertemuan audiensi ini adalah meminta pernyataan dan sikap dari BPN Jakarta Barat mengenai persoalan yang berkembang di Kebun Sayur, termasuk hak atas tanah yang ada di Kebun Sayur. Yang kedua, kami ingin menyampaikan beberapa permintaan ataupun tuntutan kepada BPN Jakarta Barat. Yang pertama adalah pengakuan penguasaan fisik oleh masyarakat, bahwa di sana, di Kebun Sayur itu, masyarakat sudah ada selama berpuluh tahun, dan itu sampai hari ini belum mendapatkan pengakuan hak sesuai undang-undang yang seharusnya dijalankan. Permintaan kedua, kami meminta kepada BPN untuk mencabut SHGB yang sekarang melekat di Pertamina. Sampai hari ini kan memang sudah masih melekat SHGB atas nama Pertamina, yang menurut pandangan kami itu sudah tidak relevan. Nanti argumentasinya ada di kawan-kawan kami dari pandangan hukumnya dari SPHP yang bisa menjelaskan itu. Tuntutan yang ketiga adalah kami meminta kepada BPN untuk segera memulai proses sertifikasi tanah atas nama warga masyarakat yang ada di Kebun Sayur. Kami berharap 3 tuntutan yang kami sampaikan itu akan mendapatkan perhatian yang serius dari BPN Jakarta Barat. Semoga kedatangan kami ke sini ini akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga persoalan ini akan segera terselesaikan dengan baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak yang terhormat, perkenalkan, nama saya Erwin Adha dari Serikat Pengacara Hukum Progresif. Mungkin saya menambahkan dari kawan kita Mas Gunari terkait situasi agraria di Kebun Sayur sendiri. Sebelumnya sudah kita sampaikan tertuang dalam surat bahwa di Kebun Sayur sendiri itu terdapat 2 surat tanah menurut investigasi dan analisa kami. Yang pertama adalah surat hak erfah Verponding nomor 10 yang notabene adalah surat zaman kolonial Belanda, hak barat. Dan yang kedua masih melekat sertifikat hak guna bangunan nomor 2399 atas nama Pertamina yang tahun depan masa berlakunya habis. Dan sebenarnya kalau kita berbicara soal sertifikat atas nama Pertamina, menurut analisa hukum kami, sejak tahun 2005 dan sampai 2006 itu SHGB tersebut sudah dilumpuhkan kekuatan hukumnya oleh pengadilan dan statusnya itu sudah inkrah. Itu kita dapat dokumennya hasil investigasi kami dan itu pengadilan yang menetapkan. Yang kedua, bahwa berdasarkan PP 18 tahun 2021 seharusnya SHGB tersebut sudah hapus. Karena salah satu hapusnya hak guna bangunan itu tercatat dalam PP 18 2021, adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kembali lagi bahwa kemarin ada yang kami duga bahwa ada seseorang yang kami duga adalah mafia tanah mengklaim tanah di Kebun Sayur berdasarkan hak barat erfah Verponding nomor 10 yang dimana telah dikonkretkan dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 bahwa surat hak barat sudah tidak berlaku dan statusnya dikuasai langsung oleh negara.
Dan kami pun mendapatkan surat dari produknya Bapak, Badan Pertanahan Nasional, dari BPN Kanwil, bahwa kami pernah bersurat ke BPN Kanwil mengenai status hukum masyarakat yang bertempat tinggal di atas tanah RV Forkopimda nomor 10. Bahkan di dalam surat tersebut kami diberikan untuk hak untuk mendaftar. Makanya di sini kita menuntut hak sebenarnya. Kalau menurut analisa hukum kami, sebenarnya SHGB itu sudah hapus, sudah memenuhi unsur PP 18 tahun 2021. Karena sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi itu menurut analisa hukum kami. Jadi kami meminta sikap dari Lembaga Badan Pertanahan Nasional ini secara peraturan hukum, secara analisa hukum, bahwa kamilah sebenarnya kami berhak atas tanah yang kami tempati, dan itu dijamin oleh undang-undang. Terima kasih, Pak. Gunari dan Mas Erwin ya. Ini penyampaiannya sudah mewakili apa yang tertuang dalam surat. Ada, saya catatnya ada 19 ya dalam suratnya variasikan gitu ya uraiannya. Jadi begini, sepakat ya kalau kami dan semua instansi pemerintahan di sini ya itu kita bekerja berdasarkan data dan ketentuan aturan perundangan yang berlaku. Oke, perlu dipahami dulu nih ya, sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak mungkin kami melanggar itu. Itu. Nah, kembali ke permasalahan ini ya. Benar HGB 2399 Kapuk itu sudah ada putusan perkaranya ya, yang dalam hal ini dimenangkan oleh Herawati dan Dayatullah kan gitu ya. Isi putusannya adalah salah satu amarnya itu memerintahkan kita untuk melakukan penerbitan sertifikat terhadap pemenang perkara. Betul pemenang? Nah, namun itu benar apa yang Mas Erwin sampaikan. Ya, di dalam PP 18 2021 itu diatur untuk pembatalan sertifikat. Bukan. Tunggu dulu, saya mau cerita alur permasalahannya dulu, ya. Pembatalan sertifikat hak atas tanah salah satunya adalah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Inkrah. Clear di situ. Sama-sama paham ya. Oke. Namun demikian, permohonan pembatalan itu harus dilakukan oleh pihak pemenang perkara. Kan begitu. Datanya kan seperti itu. Oke, jangan dibantah dulu Mas. Saya lagi menerangkan. Iya, itu tadi kan Anda sudah kami persilakan bicara, ya. Oke, itu, ya. Dan kemudian senyatanya bahwa sejak dari dulu, menurut keterangan dari teman-teman semua, ada masyarakat yang sudah di situ, kan begitu, ya kan? Nah, itu, ya. Informasi kan begitu yang dapat kami terima, ya. Nah, terkait dengan itu bahwa kesimpulannya ini menyangkut dengan tadi adanya dari Mas Gunari, sikap dari BPN apa? Nah, itu kesimpulannya nih Mas Gunari nanti. Sikapnya udah jelas. Kami berdasarkan dengan data dan aturan. Pertama, pensertifikatan suatu hak terhadap di suatu bidang tanah, ya tentunya itu harus ada clear and clear terkait dengan subjek dan objeknya. Itu, ya, itu sikap kami. Nah, sekarang pun dalam proses pembatalan hak atas tanah 2399 Kapuk itu juga ada mekanismenya, ya. Ini kan sebelumnya tercatat atas nama PT Pertamina.
yang merupakan salah satu badan usaha milik negara pemerintah. Ya kami tunggu mana pelepasan asetnya. Silakan. Ya, itu tadi. Karena kami kembali lagi, sikap kami adalah ya dalam hal ini tidak memihak kepada siapapun. Ya, kami hanya berlandaskan dengan data dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selesai. Itu penjelasan dari kami, Mas. Ya, terkait dengan ERFA ataupun apa bekas-bekas hak barang, ya itu kan salah satu masuk dalam kronologis terbitnya HGB. Nah, mungkin nanti Pak Bambang mana Pak Kasih bisa menjelaskan, gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi perlu dipahami dulu, gitu loh. Ya, siapapun masyarakat yang untuk mohon sertifikat ke kantor pertanahan pasti akan dilayani. Tapi kan kita tidak serta-merta menerbitkan sertifikat. Ya tentunya apa? Ada proses sesuai dengan ketentuan aturan-peraturan yang berlaku. Kita teliti, ya hubungan hukumnya bagaimana, ya kedudukan posisinya gimana, subjeknya gimana, punya nggak hubungan hukum dengan tanahnya, dan kondisi tanahnya, objeknya bagaimana, bermasalah atau tidak. Itu tugas kami untuk melakukan penelitian itu, pemeriksaan itu, teman-teman semua. Ya, kan begitu Pak Kasar. Nah, ini, ya kan, ini untuk gunanya untuk apa? Ya untuk mencegah adanya permasalahan kemudian hari. Kita sudah teliti seperti itu, toh masih juga ada permasalahan. Nah, itu, ya, itu dinamika namanya, kan begitu ya. Yang penting bagi kami adalah itu tadi, Mas. Terima kasih Mas Gunari, pertanyaannya langsung sikap, saya setuju banget. Kita simpel-simpel gitu, ya. Nah, nanti begini teman-teman ya. Kami di sini terbuka. Ya, kita terbuka untuk berdiskusi, berkomunikasi, ya kan? Kan kita udah ketemu di balai kota, di wali kota waktu itu. Kan saya juga udah sampaikan, kita ini menunggu apa ya? Kita bekerja ini sesuai dengan data aja, dari awal udah kita sampaikan begitu. Tidak ada keberpihakan di kita, nggak ada. Ya, kalau data sudah benar, ya subjek dan objeknya, aturannya juga sudah benar, kita lakukan. Begitu teman-teman semua, ya, itu, ya. Kalau mau Pak, nanti gimana? Saya mau diskusi lanjut lagi, silahkan datang. Tapi gua nggak mau kalau begitu-begitu tuh. Ketawa kamu bewok. Ya, gua nggak mau, jujur aja. Tadi gua nggak mau datang nih. Lu bikin surat audiensi. Kalau mendingan lu beberapa temen ya, gue lahir di Jakarta, gue juga anak Jakarta bos, Jakarta Timur aneh, Cililitan. Boleh tanya deh di Cililitan mau aneh. Jadi gitu, ya. Nah, malah justru dengan teman-teman semua datang, ya. Dengan pikiran jernih, dengan hati yang benar, yang lurus begini. Gimana ya Pak solusinya ya penyelesaian tanah di kebun sayur? Itu lebih enak. Ya, nggak usah lah begitu-begitu. Kan juga saudara-saudara kita yang datang ke kantor pertanahan ini lagi ngurus, ada emak-emak, ada nenek-nenek, Pak kok, dia sakit di mana? Ini kan iya. Ini kan orang banyak kan itu, masyarakat banyak. Gini, bro Emir. Loh, kenapa nggak percaya? Makanya saya pengen tahu langsung. Coba Om Tompi, kasih tahu dulu. Makanya mereka semua datang. Iya, oke. Kalau datang nggak apa-apa, tapi tertib, jangan bikin apa kegaduhan lah. Ya, saya terima kasih kalau begitu ya. Saya terima kasih. Ini hubungan kerjasama yang baik kalau begitu. Kan saya cuma mengusulkan saran, lebih bagus Bapak, teman-teman semua nih datang aja. Udah lu percaya gue deh, gue mau datang gini.
Ya ini kan butuh proses. Karena itu tadi, ya pernyataan sikap di ATR BPN ini itu adalah yaitu kita berdasarkan dengan data dan aturan serta ketentuan yang berlaku. Selamat datang Pak Muhalis, Pak Kapal Bidang Sengketa dan Konflik Pertanahan dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Tuh, Pak Muhalis jadi nggak bisa masuk mobilnya. Abang bisa masuk juga. Gitu teman-teman Mir, gitu ya, ya nggak? Kita nggak diburu-buru, bisa sambil ngopi kita ngobrol. Bener nggak Pak Gunardi? Dan ayat ratus, jangan semuanya juga kan gitu. Itu ya, itu jawaban apa? Tentunya kami ini sudah meneliti Pak, sudah melakukan penelitian ya, penelitian data baik spasialnya maupun secara empirisnya ya. Dan tentunya juga permohonan pembatalan yang dilakukan oleh pemenang perkara di kami, ya nggak serta-merta juga, kami akan teliti juga itu. Nah itu Tadi kan Bapak sampaikan sudah putusan ikrah ya berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa SHGB Pertamina sudah dikalahkan oleh Ibu Sri Herawati. Namun kan untuk sertifikasinya kan belum terbit ya Pak ya. Nah, apakah sertifikat belum terbit sudah boleh menggusur warga semerta-merta? Nah, maksud saya BPN harus mengambil sikap tegas Pak terhadap oknum-oknum yang terlibat di situ. Gitu. Maka dari itu kita di sini media sudah banyak ya, karena yang dikerahkan itu premanisme Pak. Ada kita bukti dokumentasi, bahkan ketika masyarakat sedang tidur itu ada Pak beko langsung menggusur. Jadi hak asasi manusia itu kemana gitu? Sedangkan negara kita kan negara hukum Pak. Sampai detik ini saya sudah layangkan surat ke Kompolnas, ke Polda, ke Polres. Hanya Kompolnas yang sudah mendanggapi dan ke Polda terkait dengan hak asasi manusia. Bahkan kita ke Komnas HAM juga Bung ya. Pada waktu itu kita ke Komnas HAM, ke Ombudsman, gitu Pak. Jadi terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak, oke saya setuju. Kenapa? Emang ada putusan seperti itu. Namun di situ putusannya Herawati dimenangkan oleh Pertamina seakan-akan masyarakat tidak ada Pak. Di situ masyarakat tidak ada seakan-akan lahan kosong. Sedangkan kakek saya ada bukti ini bukti surat garapan dari anak dari Yohanes Morman terkait dengan pemilik Airpark Bonding. Itu Ibu Yuliana memberikan hak garap terhadap para petani sejak tahun 1972. Nah, namun di sisi lain, di situ banyak warga masyarakat yang selama ini terintimidasi dari pihak premanisme. Kita tidak perlu harus menyampaikan dari bendera mana, mungkin bapak-bapak semua sudah tahu lah seperti apa permainan demikian. Namun di sisi lain juga, apakah bisa pemilik Ibu Herawati, sedangkan di putusan Mahkamah Agung Tangerang di tahun 2016 itu sama alamat dan tanggal lahir dengan yang saat ini mengklaim tanah di kebun sawit itu sudah meninggal dunia atau almarhum Pak. Apakah bisa seorang almarhum mengklaim tanah dan harus dimenangkan? Yang setahu saya Airpark Bonding ketika orang itu sudah meninggal dunia itu sudah putus perkara Pak. Gitu. Kita ada buktinya putusan Mahkamah Agung di Pasar Kemis Tangerang. Dan itu pun sama, baik itu tanggal lahir, alamat rumah serta namanya sama semua Pak. Maka dari itu saya ingin mempertanyakan, sedangkan di putusan Mahkamah Agung Tangerang saja beliau sudah memalsukan data Pak. Karena pada waktu itu ada pemalsuan data sehingga tidak bisa diproses sehingga sudah meninggal. Nah, maka dari itu di sini diklaim kembali. Di situ namanya Ibu Nyonya Sri Herawati. Ya, sedangkan putusan Mahkamah Agung sudah menyatakan meninggal dunia. Gitu loh Pak, maksud saya ini benar atau tidak Ibu Herawati yang mana? Berarti Ibu Herawati banyak dong. Alamatnya sama, tanggal lahirnya sama. Seperti itu Pak. Kita ada buktinya putusan Mahkamah Agung Tangerang. Maksud saya tolonglah di cross check kembali dari BPN Jakarta Barat maupun BPN Kanwil. Apakah orang ini benar gitu, maksudnya terkait dengan mengeklaim tanah ini dan sudah menjadikan putusan ikrah. Oke, kita sepakat putusan ikrah mungkin
Itu yang menjadi putusan Mahkamah Agung. Namun di sisi lain, kalau orangnya sudah meninggal itu tidak bisa kembali, Pak. Itu menurut analisa kami ya, Pak ya. Mungkin ditanggapi dari teman-teman. Monggo silakan Bung Berto. Apa terkait dengan hak-hak kami? Iya, secara de facto mungkin masyarakat sudah ada di situ dari lama. Betul, kita tidak bisa memilih itu. Menanggapi dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa satu yang saya dengar dengan tegas tadi itu adalah bahwa Bapak juga mengakui, mengiyakan bahwa ada secara de facto ada masyarakat di situ. Nah, kami informasi ya, yang apa? ya maksud saya kami sekarang ingin menanyakan itu kepada BPN terkait soal kami dari pihak masyarakat ini harus ngapain nih untuk memiliki peran dalam posisi yang berbeda secara yang sama secara hukum, dengan baik itu dengan yang memenangkan apa namanya putusan pengadilan ataupun yang digugat, terus kemudian kami yang berada di situ, agar peranan kami dalam hukum ini sama. Kami harus ngapain nih? Apakah kami juga memiliki hak untuk mengajukan, gitu kan? Lalu langkah-langkah dalam pengajuan itu apa? Dan kami harus kemana? Karena kalau kami juga akan memaparkan juga data dan fakta yang kami miliki, yang tadi juga salah satu disampaikan oleh Pak Ketua, ada bukti bahwa kami sudah sejak 1952 sudah ada di situ. Itu. Nah, dalam konteks konflik ada SHGB-nya Pertamina yang sudah kalah dalam putusan pengadilan, tetapi masih melekat sampai sekarang, dan ini akan batas waktunya sampai tahun depan. Kemudian ada kemenangan yang atas nama Sri Herawati yang juga tadi juga disampaikan bahwa tidak semudah itu juga mencabut HGB atas nama Pertamina. Lalu kami sebagai rakyat yang ada di situ tuh harus ngapain nih? Itu yang agar kami juga bisa tegak secara hukum, gitu maksud saya. Karena selama ini jujur saja yang kami anut adalah bicara soal hak kami sebagai warga yang selama ini tidak pernah dilihat tuh. Yang dilihat hanya ada Pertamina, Sri Herawati, hanya dua itu saja. Tetapi kemudian posisi rakyat sebagai penduduk di situ, yang di situ juga wilayah administratif gitu, masuk dalam 4 RT 2 RW, itu bagaimana peranannya? Nah, itu mungkin lebih ke teknis saja, Mas ya. Apakah ini bisa disampaikan di sini atau kemudian nanti kita akan ngobrol lebih lanjut sampai ke taktikalnya bagaimana? Itu kami berharap di situ. Terima kasih, itu saja, Pak. Mau nambahin dikit ya, Pak ya. Tadi yang saya dengar dari Bapak soal akan melaksanakan undang-undang yang pertama. Melaksanakan undang-undang sesuai undang-undang. Nah, itu berarti komitmen kita sama. Yang kedua, akan melakukan penelitian. Itu yang mau saya tanyakan, itu baru akan atau memang sudah pernah melakukan penelitian, Pak? Ya, artinya belum ya. Artinya belum. Tapi kemudian yang ketiga, poin ketiga yang saya catat bahwa tadi Bapak mengiyakan soal keberadaan masyarakat di sana. Tapi Oke. Itu artinya mungkin maksud Bapak mungkin ya informasi dari kami. Ya, informasi dari kami. Oke. Berarti maka saya yang mau saya tanyakan adalah di bagian yang Bapak tadi sampaikan akan melakukan penelitian itu mungkin bisa dikonkretkan ya. Dikonkretkan itu penelitian semacam apa yang akan Bapak lakukan? Apa hanya akan menunggu laporan dari kami? Atau Bapak juga akan melakukan investigasi di lapangan? Atau seperti apa, Pak? Mohon disampaikan. Nanti berikut barangkali ada temuan-temuan dari Bapak yang setelah melakukan observasi di lapangan, penelitian yang tadi disampaikan akan dilakukan. Mohon juga disampaikan, Pak, nantinya. Itu mungkin rencana penelitian yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Pak, di forum ini. Terima kasih. Yang saya mengerti Bapak katakan, Pak Kapolres, saya mewakili Pak Dandim, Pak Kajari, mewakili, dan semua teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf terlambat karena macet menuju kantor tadi. Baik, saya sangat menarik apa yang disampaikan tadi Pak, bahwa pada prinsipnya masyarakat ini sebetulnya bertanya jalan apa yang kami lakukan untuk mendapatkan hak. Ini adalah pertanyaan sangat bagus, Pak. Ya, jadi negara kita ini adalah negara hukum yang menganut asas equality,
before the law. Artinya apa? Semua orang sama kedudukan dalam hukum, baik di pemerintah, masyarakat atau siapapun sama. Ini terkait case ini terdapat ada putusan secara hukum sudah ada penetapan, tetapi belum tuntas sih sebenarnya karena belum ada eksekusi. Yang saya yakin masyarakat gundah gulananya, ini kami mau dieksekusi nih, kan seperti itu. Yang pertama saya sampaikan bahwa putusan itu hanya mengikat pihak yang berperkara. Yang berperkara tadi A lawan B, masa C mau dieksekusi? Tidak segampang itu kan pengadilan melakukan. Cuma memang perlu dilakukan upaya. Ada 2 upaya yang bisa dilakukan. Untuk itu yang pertama, apakah masyarakat nanti secara kelas action melakukan gugatan terhadap Pertamina, terhadap pemenang, ini yang pertama, atau melakukan deniversion, artinya perlawanan terhadap putusan ini, karena masyarakat ini tidak dilibatkan dalam perkara. Ya, jadi saya yakin pengadilan pun tidak akan dengan serta-merta, teman-teman juga dari PT mungkin akan dengan serta-merta melakukan eksekusi. Kenapa? Karena pihak yang menurut informasi masyarakat yang tinggal. Nah, masyarakat ini kan bukan pihak dalam perkara itu. Sementara asas pengadilan itu bahwa putusan hanya mengikat kepada pihak yang berperkara. Sementara informasi masyarakat tidak sendiri berperkara. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi bahwa ternyata sertifikat juga ini mau berakhir ini, Pak. Makanya si yang 2 orang ini tidak mau lagi capek-capek lagi urus pembatalan gitu. Kenapa? Karena udah mau berakhir, dengan sendirinya akan berakhir. Nah, pertanyaannya nanti, apakah pada saat nanti berakhir dengan serta-merta yang bersangkutan diberikan hak atau Pertamina? Pasti masih tanda tanya. Kenapa? Karena untuk menerbitkan sertifikat harus dua terpenuhi, Pak. Dia harus menguasai fisik, yang kedua dia juga harus punya surat. Nah, iya kan? Nah, suratnya, salah satu suratnya itu nanti tentu dari kepala desa atau Pak Lurah mau nggak memberikan surat keterangan penguasaan fisik. Ini saya tidak menyatakan, ini artinya masih tanda tanya. Jadi jangan terlalu gundah. Yang pasti bahwa putusan ini tidak dengan serta-merta mengikat kepada masyarakat karena tidak ikut perkara, Pak. Jadi alangkah dolimnya negara ini orang yang tidak ikut perkara yang tak eksekusi. Ini kan yang berperkara antar Pertamina dengan mereka, berarti itu hanya mengikat kepada mereka saja. Nah, kemudian pembatalan sertifikat yang tadi saya katakan juga tidak dengan serta-merta. Karena kalau dia putusan TUM itu kan kemungkinan besar bisa dilaksanakan secara administrasi, tapi fisik kan tidak. Terus kalau perkara sesuai dengan ketentuan, membatalkan juga tidak dengan putusan saja, ya harus kuasai fisik. Kalau tidak kuasai fisik harus eksekusi. Nah, ini eksekusi saya katakan bahwa tidak dengan serta-merta nanti pengadilan bisa mengeksekusi. Nah, ini memang betul, Pak. Jadi sangat miris kalau misalnya masyarakat sudah tinggal di sesuatu tahun, tapi teman-teman di BPN juga tidak mempunyai kuasa untuk tidak ada punya kuasa lebih bisa memberikan hak sementara masih terdaftar atas nama, artinya masih ada HGB. Karena kalau terbit sertifikat di atasnya berarti double sertifikat bermasalah lagi, baik masyarakat, BPN teman-teman juga bermasalah. Tentu akan menjadi perhatian daripada aparat penegak hukum. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, lebih baik melakukan upaya hukum ya daripada hal-hal yang bisa nanti merugikan. Dan fakta menyatakan bahwa hampir di setiap perkara itu penguasaan fisik itu lebih dominan daripada penguasaan surat. Pasti hakim akan mempertimbangkan terkait penguasaan. Banyak kok aturan yang dipakai itu, tapi itu nanti melalui putusan. Jadi tidak bisa kita berinterpretasi bahwa ini salah, itu salah, itu semua harus dibuktikan dengan putusan. Apalagi informasinya bahwa di Tangerang ada seperti ini, ada seperti ini, itu kan menjadi nanti fakta-fakta mungkin akan menguatkan. Saya kira itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah cukup jelas tadi. Dan pada waktu itu kami bersurat juga Pak ke BPN Kanwil DKI Jakarta mengenai permohonan penjelasan status hukum masyarakat yang telah bertempat tinggal di atas tanah bekas Akbar RK Perponding nomor 10. Jadi di dalam balasan surat kami dari BPN Kanwil ini, terutama di poin B, jadi kami ada di poin nomor 2, apabila permohonan saudara memenuhi unsur pada poin B,
bisa mendaftar di kantor pertahanan setempat. Nah, setelah kita pelajari surat ini, Pak, kami memenuhi unsur semua ini, Pak, kan gitu. Karena di sini mendasar penguasaan fisik dan disaksikan 2 orang saksi. Nah, ini sebenarnya mungkin saya akan mempertanyakan lebih konkret sebenarnya, Pak. Karena di surat ini sebenarnya kalau kita analisa kita ada peluang nih kan gitu untuk kita bisa mendaftarkan di pertanahan. Betul yang tadi Bapak sampaikan, mungkin tahun depan kan SHGB ini kan masa berlakunya habis. Mungkin di saat masa berlakunya habis, mungkin secara logika hukum, Pak, pasti akan kembali ke hak barat, hak lama. Sedangkan dari BPN Kanwil sendiri itu sudah menjelaskan persoalan revolver coding masyarakat yang bertempat tinggal di atas tanah hak barat, dan kami bisa mendaftar itu kan gitu. Ini yang sebenarnya akan kita kejar gitu loh, Pak. Jadi di sini ada titik harapan gitu, Pak, untuk masyarakat yang telah bertempat tinggal di kebun sayur itu gitu. Jadi di sini ada mendasar pada surat pernyataan penguasaan fisik kan gitu. Untuk teknisnya ya mohon mungkin kita sebagai mungkin kurang paham gitu, Bapak-bapak yang bisa menjelaskan, mohon dibantu kan gitu loh, Pak. Jadi mungkin itu Pak kan gitu. Karena ini BPN Kanwil DKI Jakarta yang mengeluarkan, kami coba terapkan gitu, Pak. Ini, Pak. Iya, Bapak ya. Tes. Jadi ada tanya terkait dengan Saudara Erwin kebun sayur, tempat tinggal di atas tanah Bekasa Barat Erpah, kode nomor 10. Ya. Kita jelaskan ini sesuai peraturan, Mas. Kita pasti jawabannya sesuai undang-undang kan gitu. Tanah Bekas Barat dinyatakan tidak berlaku dan seterusnya tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Iya. Kalau emang belum pernah ada terbit sertifikat di atasnya, kan gitu. Kita dulu, jangan dulu. Kan katanya minta penjelasan, ya Mas ya. Katanya minta penjelasan gitu. Nah, di pasal ini maksud dari pembuat peraturan, pembuat undang-undang, tanah-tanah barat yang sampai sekarang belum bersertifikat kan gitu kan, ya dia jadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ya, yang benar-benar belum. Nah terus mendasarkan di ayat tadi di atas, apakah dia bisa didaftarkan gitu? Ada ketentuannya di peraturan, kita bunyikan di sini, kita bacakan di sini. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain, dan statusnya tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bukan tanah bekas milik adat. Ketentuannya kan gitu kan, benar milik yang bersangkutan, bukan milik pihak orang lain. Nggak ada sertifikat orang lain, nggak ada putusan atas nama orang lain. Itu seperti itu maksudnya. Ntar dulu ya, jangan sini dulu ya kan? Nah, tanah secara fisik dikuasai. Nah, sekarang masyarakat ini dapat yang nomor 2, tapi nomor 1-nya harus dikaji, kan gitu, ya Mas ya. Terus penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik, gitu, ya. Dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain. Clean and clean, gitu kan? Sementara tanah ini ada giginya, dulu pernah pakai, terbit gigi, ada sampai sidang 2 kali PK kan gitu kan, antara Dayatullah dan Sirawati kan gitu, ya enggak? Masyarakat terpenuhi di angka 2, menguasai secara fisik, tapi penguasaan fisika itu dengan etikat baik atau tidak? Nah itu kan. Kalau kami paling data aja di Google, mulai kapan sih Mas Erwin ke situ? Kelihatan tahun berapa kan gitu. Lebih dulu Mas Erwin atau lebih dulu sertifikatnya? Kan gitu. Saya terus menerus kan gitu. Dan bisa dicek juga nanti kan gitu. Ada juga dari kepolisian ya Pak ya. Bisa kita lihat datanya kan gitu. Dicek etikat baik dan sebagainya kan gitu. Saja. Nah, yang di nomor 2, kalau memenuhi ini bisa didaftar Mas. Pasti jawaban kita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban itu kita. Dan saya nggak menjawab
penguasaan fisik Anda benar, tanah Anda itu benar, bisa jadi sertifikat. Kita nggak jawab itu. Selama memenuhi pasal ini 95 PP 18 tahun 2021 sekarang berlaku, itu bisa tidak lanjutin sama Pak Kakan, ya Pak Kakan ya. Gitu. Pak Kakan pasti lihat data dan ketentuan. Benar gak ini seperti itu kan? Gitu. Nah, sekarang masyarakat Bapak di nomor 2 nih menguasai ini kan gitu. Dengan etikat atau baik saya nggak tahu, ya. Saya nggak lahir di situ kan, nggak besar Iya, di situ kan. jelas Ya, baik gitu. Pak, kan untuk bertempat tinggal Pak. Ya, gitu kan. Etikat baik itu kan turun temurun dari dulu, tanahnya semula dari nenek moyangnya, dari tahun penjajahan dan terus menerus kan gitu misalnya kan gitu. Nggak ada pihak lain yang keberatan seperti itu. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kabid 5, Pak Kabid Sengketa. Ini sudah ada pihak yang lain, sudah ada sertifikat Pertamina, sudah ada putusan pengadilan, sampai 2 kali PK ingkrah ya Pak Kabid 5 ya. Nah, Pak Kabid 5 menyarankan kalau secara undang-undang apa sih upayanya masyarakat, ya upaya hukum. Gitu Mas, yang disampaikan Pak Kabid 5 tadi, Pak Muhalis. Karena kalaupun HGB itu berakhir, nanti yang kita lihat apa? Putusan pengadilannya yang mana malah bukan masyarakat. Sementara masyarakat nggak ada upaya hukum kan gitu. Oh, nggak bisa juga Pak. Karena putusan pengadilan sebenarnya yang dikatakan Bapak yang mengikat itu yang para pihak, sedangkan kami tidak pernah berperkara dan kami tidak akan tunduk pada putusan yang dimenangkan Herawati. Kami akan tunduk pada PP 18 nomor 2021 atau 2021. Itu jelas Pak. Kami tidak akan, kalau Herawati nggak suka gugat di Pak 6.000 orang Pak. Iya. Kan gitu. Betul Mas. Kami tidak ada dalam perkara yang dimenangkan Herawati. Masyarakat ini pernah nggak upaya hukum? Ini kita akan berupaya berdasarkan surat yang Bapak keluarkan. Iya. Kan gitu. Kalau Herawati misalkan nanti keberatan, dasarnya apa? Sedangkan dasarnya dia sudah tidak berlaku dan beralih status, Pak. Ini saya jelaskan. Pasal 95 ini menjelaskan tanah hak bekas barat yang belum pernah disertifikatkan. Nanti biar ditambahkan sama Pak Muhalis yang gitu. Kalau sampai sekarang itu tanah bekas barat nggak disertifikatkan sampai sekarang kan gitu. Jadi itu tanah negara. Nah, yang di situ tuh sudah ada sertifikat belum? Sudah. Nah, sudah Mas. Ya, tetapi gini Pak, tahun depan kan habis yang tadi seperti Bapak bilang kan gitu. Di situ sudah ada masyarakat. Berarti kalau berbicara verprodi clear tanah negara kan? Kan gitu. Clear tanah negara kalau kita berbicara hak barat. Kan clear, itu sebenarnya tanah negara. Dan kita yang menguasai fisik. Nah, kalau berbicara SHGB, tahun besok akan habis masa berlakunya. Dan kami hari ini datang beramai-ramai memberitahukan bahwa situasinya di kebun sayur sudah ada perkampungan. Kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bahwa seluruhnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kan begitu. Itu yang kami kejar Pak. Landasan itu yang kami kejar. Nah, ya. Ke Pak Berto ya, satu mungkin kalau saya lebih ke teknisnya sebenarnya kalau yang kami pelajari itu ada namanya Perpres tentang percepatan reforma agraria. Maksud saya apakah mekanisme itu juga bisa nih kami dari masyarakat mengajukan itu dalam konteks ini. Kalau kami baca sendiri seharusnya unsur-unsurnya bisa nih untuk diajukan, cuman kan perlu arahan atau perlu bagaimana kemudian tanggapan dari bapak-bapak sekalian terkait soal itu, karena kalau kami sendiri lebih melihatnya ke situ sebenarnya. Apakah kemudian dalam konteks kebun sayur ini bisa didorong untuk ditetapkan sebagai objek reforma agraria untuk kemudian menjadi diredistribusikan kepada warga yang sudah berada di situ. Mungkin. Jadi gini Mas, kita bicara reforma agraria kan gitu. Jadi ada tanah-tanah yang bisa menjadi objek untuk reforma agraria. Misalnya tanah bekas kawasan hutan, ya kan? Tanah bekas tanah telantar, misalnya gitu kan gitu. Itu bisa masuk. Bisa nggak itu kemudian kita laporkan sebagai tanah telantar ini untuk kemudian kan penetapannya
upaya dari warga saja. Oke, begini ya, my brother. Ya. Ini bahasannya sudah teknis. Saat ini yang perlu kita berpikir jernih adalah mendudukkan subjek dan objeknya ini pada tempatnya dulu. Ya. Makanya tadi saya bilang, abang aku, sahabatku, ya, semua ini sama. Kami di Kementerian ATR BPN ini tidak akan menolak permohonan apapun itu terkait dengan pensertifikatan tanah. Malah justru kami, ya, kementerian kami ini, ya, membuat kebijakan untuk mempercepat pensertifikatan tanah kok. PTSL kita lakukan, segala macam kita lakukan itu. Tapi itu tadi semua kan berlandaskan dengan data, fakta, ya, bukti, kenyataan, ya, dan juga aturan perundangan yang berlaku tadi yang saya sampaikan. Jadi tolong dipahami ini, ya. Di sini bukan untuk uji material, ya nggak, Komandan, ketua kita. Hah? Tadi dia udah pegang sebenarnya, tapi tinggal diarahkan mungkin kepada ahli hukumnya. Silakan, itu loh, ya. Nah, itulah yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid 5 dan Pak Kabid 2, Pak Muhalis, ya. Itu kan terbuka karena semua kita sama kedudukannya dalam hukum. Ada upaya hukum di situ. Dan kami pun tadi sudah kita jelaskan terkait atau terhadap untuk penerbitan sertifikat suatu hak atas tanah itu mengambil pengkajian, penelitian, proses. Itu saudara. Ya, saya kira udah paham nih titik temunya di mana. Oke. Nah, Pak Ketua harus ngomong lah. Baik Pak, ini kita biar sama-sama tahu, kebetulan di sini kan ada dari BPN Kanwil, BPN Jakarta Barat, baik itu TNI maupun Polri. Jadi hasil investigasi dari aliansi itu surat keterangan pendaftaran tanah itu di tahun 2005 itu hak guna bangunan nomor 239 Kapuk berakhir haknya pada tanggal 22 Juli 2026. Maka dari itu ada rilis pemberitahuan isi dari putusan Mahkamah Agung RI nomor 96 K/PDT tahun 2000 JO nomor 132/PDT G/1997 PN Jakarta Barat tanggal 24 September 2004 yang isinya menyatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan nomor 2399 Kapuk tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini yang mengeluarkan dari BPN Jakarta Barat. Ada bukti seperti ini Pak, dan aslinya kita pegang tahun 2005. Nah. Dan selanjutnya juga masyarakat ada bukti surat garapan dan sudah menguasai fisik secara bidang pertanahan maupun bangunan itu sejak tahun 1972. Nah, kalau dari hasil investigasi, Ibu Sri Herawati ini kan seakan-akan membeli garapan di tahun 1968. Logikanya Pak, kalau beli tahun 1968, kenapa sampai saat ini tidak diurus? Kalau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1990 kan sudah jelas Pak. Apalagi sekarang Pak Nusron Wahid itu menyampaikan ada tanah yang sudah ditelantarkan 2 tahun ini bisa masyarakat mengajukan sertifikat. Seperti itu yang saya ketahui di media sosial ya. Itu benar atau tidak, tapi nyatanya di Instagram, di TikTok dan lain-lain itu sudah bisa mengajukan sertifikat. Gitu. Jadi maka dari itu sebenarnya kami ini warga yang taat hukum Pak. Kami ini pengen diteraturkan oleh pemerintah supaya apa, kita taat dengan pajak baik itu PBB, IMB, sertifikat dan lain-lain, nanti kan dapat pemasukan terhadap negara Pak. Kami ini pengen diatur oleh pemerintah. Karena apa? Sejak tahun 78 itu sudah terbentuk para ketua RT Pak. Ada ketua RT, ada ketua RW,
Sedangkan kami juga kebetulan sebagai ketua RT, kita selama adanya pemilihan gubernur, presiden, DPR, DPRD, selalu ada namanya pemilihan. Namun sampai detik ini kok pihak pemerintah itu tidak mengesahkan atau tidak mengingatkan bahwa di dalam Kebun Sari itu banyak masyarakat, Pak. Kebetulan saya pribadi sebagai ketua KPPS-nya, Pak, di tahun 2024. Ini kita secara administrasi aja, Pak. Maksudnya secara administrasi dari KTP, KK itu sudah diakui oleh pemerintah. Masa kita sebagai warga masyarakat, khususnya warga negara Indonesia, tidak bisa memenuhi persyaratan apa yang maksudnya dalam arti BPN itu tolonglah bantu warga kami. Apa nih yang harus kita jalankan? Tujuannya supaya kita ini bisa menjadi tanah sertifikat. Dan kita bayar pajak nggak jadi soal, Pak. Mau berapa puluh juta pun kita bayar. Itu, Pak, sebenarnya tujuan kami. Kita pengen, Pak, taat dengan hukum, pengen bayar pajak seperti bayar pajak kendaraan yang selama ini kita lakukan baik itu setiap tahun. Nah, di sini kita masyarakat pengen bayar pajak terkait dengan PBB ataupun bisa adanya SHM gitu, Pak. Mungkin tuntutan terhadap masyarakat seperti itu. Karena secara geografis juga itu sudah luas, Pak. Kita kebetulan ada dokumentasi dari drone kami pribadi, itu banyak masyarakat sudah menduduki atau menguasai fisik bidang tanah tersebut, Pak. Mungkin itu. Izin Pak Ketua, saya pengen menyampaikan beberapa hal karena ini menyangkut soal wilayah, karena di sini juga ada Kanwil atau BPN yang akan memberikan penegasan karena mereka lebih memahami itu. Pertama, soal kenapa sih masyarakat kita sebagai masyarakat yang menempati tanah itu sudah berpuluhan tahun datang ke sini, karena tadi pertama di peristiwa di bulan Februari terjadinya tadi menjelaskan adanya premanisme kali gitu, bego dan sebagainya. Artinya kami panik, masyarakat panik, Pak, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa sih kita minta dicabutnya SHGB Pertamina? Nah, ini menyangkut soal tahun depan. Kita ini bukan sebagai untuk memaksa BPN ataupun Kanwil ataupun ya inilah pemerintah Kementerian ATR untuk mencabut sekarang gitu. Cuma kami memahami apa nanti kira-kira yang akan dilakukan BPN terkait SHGB ini. Kan kayak gitu. Apakah nanti diterbitkan terus ketika diterbitkan SHGB baru kan gitu terus nanti negara melalui kekuatannya itu bisa saja, Pak, menjalankan perintah untuk mengeksekusi itu. Karena ada sertifikat BPN, ada sertifikat Pertamina yang baru. Jadi tentunya ini kekhawatiran kami sebagai warga. Cantik karena memang karena kita cek Pertamina itu tiap tahun bayar pajak, kan begitu. Artinya ada motif dari Pertamina untuk melanjutkan ini, Pak. Nanti ketika nanti BPN ataupun kementerian yang berwenang menerbitkan SHGB baru, terbitlah SHGB ini dan lagi-lagi seperti kata Pak Kanta tadi, kita hanya berdasarkan data dan ketentuan perundang-undangan, ya kan? Mau nggak mau masyarakat ini ya tinggal turunkan saja kan begitu, polisi turunkan saja, TNI ya untuk karena kita menjalankan perintah, karena udah ada sertifikatnya yang baru. Jadi motif dari dasar masyarakat ini kan kebetulan pekerja juga, Pak. Jadi kita datang kemarin itu untuk mempertanyakan karena SHGB Pertamina itu tahun depan itu berakhir, kan kayak gitu. Nanti jangan sampai kayak gitu tiba-tiba terbit lagi SHGB baru. Nah, apakah kita orang hukum nggak memahami? Tentu saya memahami. Ada persyaratan. Pertama tadi ada regulasinya, yang kedua ada nggak surat penguasaan fisik dari Pertamina. Tapi kita ini mohon maaf, Pak, kita kadang-kadang curiga, kan kayak gitu. Kenapa terkait banyaknya mafia tanah? Nah, itu berkaitan dengan soal kenapa apa saya pengen tanya ke BPN, apa kira-kira yang akan terjadi kalau SHGB Pertamina habis tahun depan, kan gitu. Kalau dilihat dari kami mengasumsikan motif daripada Pertamina itu pengen menaikkan lagi, karena dia sampai hari ini ditaat pajak, walaupun tahun 2007 dia udah kalah, kan gitu. Kalau tadi Pak Kanwil tadi jelaskan bahwa apa sebenarnya kalau kita tentu memahami, saya kira di sini semua belajar hukum kan gitu, memahami sebenarnya apa sih dasar daripada undang-undang pokok agraria kan gitu. Dasarnya adalah bagaimana tanah itu bermanfaat
tahun 2007 sampai sekarang Pertamina nggak pernah manfaatkan tanahnya. Yang ada namanya ini Pak ini yang dimana semua warga di sini membersihkan, menghidupkan budaya di situ, ada RT RW. Nah, jadi sebenarnya secara filosofis bahwa warga lah sebenarnya tadi yang dipertegas oleh Pak Angel tadi bicara soal penguasaan fisik. Karena memang dasar daripada itu, dasar dari Undang-Undang Power itu untuk menjelaskan bahwa kemanfaatannya itu lebih penting daripada legalisasinya. Begitu. Walaupun negara kita negara hukum mengakui itu, tapi tadi kenapa hari-hari ini baik dari Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo hari-hari ini lebih mengutamakan reforma agraria. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang membiarkan tanahnya nggak dikelola. Nah, itu menyangkut soal PSBB Pertamina. Yang kedua, ada ini Pak, surat operasional prosedur yang dari Mahkamah Agung terkait dengan eksekusi putusan pengadilan. Apa disebutkan di sini poin 25-nya? Adalah putusan non eksekutable, yang dimaksud adalah apabila tanah itu dikuasai oleh pihak ketiga. Nah, warga dari sekian tahun 70-an sampai tahun sekarang itu tidak pernah digugat oleh siapapun, baik Pertamina maupun Herawati. Kayak gitu. Terus yang kedua ada poin-poinnya bahwa tanah yang tidak dieksekusi berubah statusnya menjadi tanah negara. Kita mengetahui betul Pak bahwa di Kepres tahun 79 karena diberikan kepada warga yang memiliki tanah air Pakorpondi kan dari tahun 60 sampai tahun 79 diberikan waktu sampai terakhirnya Presiden memberikan Kepres itu. Akhirnya melalui Kepres itu air Pakorpondi tidak bisa lagi dijadikan dasar. Itu aturan ayat selanjutnya dikatakan apabila ada masyarakat yang menempati tanah itu berhak untuk mendapatkan surat sertifikat. Jadi sebenarnya dari tahun 79 pun warga udah punya dasar kan gitu di Kepres itu. Nah, selanjutnya Pak, ini Pak, tadi Pak siapa tadi yang di sebelah Pak Kantah tadi bicara soal etikat baik. Saya juga memahami etikat baik karena saya memahami etikat baik itulah ketika seseorang memiliki sesuatu itu berdasarkan tindak pidana tidak kan gitu. Apakah dia di situ memulai surat karena pemalsuan tidak kan gitu. Warga tidak pernah melakukan pemalsuan kan gitu karena saya memahami. Tapi gini Pak, saya mencoba untuk karena tadi Pak bilang bahwa ada Pertamina, ada Dayatumloh dan ada Sri Herawati kayak gitu. Nah, tentunya tiga pihak ini tentu yang akan mengajukan permohonan penelitian sertifikat tanah kan gitu. Nah, tadi Pertamina saya jelaskan apa yang akan dilakukan BPN kayak gitu, apa motifnya terkait dari Pertamina SGB-nya akan habis. Terus yang kedua, Dayatumloh sampai hari ini dia kuasain fisiknya. Saya ingat dia kuasain fisiknya, walaupun dia saya nggak tahu apakah dia melakukan permohonan pembatalan. Tapi yang ketiga, yang hari-hari ini menjadi betul jadi berhadapan langsung sama masyarakat itu adalah pihak dari Sri Herawati Arifin. Berdasarkan kuasa hukumnya, waktu kita mediasi di wali kota, dia menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengerusakan itu adalah suruhan dia, betul tidak warga? Kan gitu. Nah, itu sekarang yang berhadapan langsung sama kita. Kalau Pertamina dari tahun 2007 udah clear, udah selesainya kalah, dia nggak pernah receh-receh kepada masyarakat ya, nggak pernah kan? Nah, cuma Sri Herawati kemarin itu pengakuan lawyernya bahwa orang yang disuruh itu adalah suruhan dia, kan gitu, betul nggak? Nah, itu sebenarnya Pak. Nah, saya pengen menguji sebenarnya, contohlah Sri Herawati ini mengajukan permohonan sertifikat tanah, kayak gitu. Nah, terus kita coba tadi penafsiran Bapak soal etikat baik, kayak gitu. Tentunya kan ini kita baca undang-undang nggak hanya bicara soal undang-undang saja, etikat baiknya. Pak, di tahun 2022, Polda Metro Jaya menetapkan Sri Herawati melakukan pemalsuan surat, menetapkan tersangka. Polda Metro itu Pak, dia menang pra-peradilan tahun 2023 kan gitu. Nah, kalau kita baca Pak, apa sih sebenarnya bukti-bukti Polda? Saya mau yakini Polda sangat serius saat itu menangani itu, karena dia memiliki 74 alat bukti untuk menetapkan
menetapkan tersangka Sri Herawati Arifin. Jadi baru tahun kemarin 2023. Nah, karena ada putusan Mahkamah Agung ini, nah kita sebagai legisme yang memandang hukum sebagai legisme, kan ya udah kan ada putusan. Tinggal tadi bicara soal tiket baik di aturan itu. Coba Pak, penetapan tersangka terkait pemalsuan surat tadi yang menyangkut soal propounding, tanda tangannya, semuanya itu ada putusannya Pak, putusan pra peradilannya, penetapan tersangkanya. Dan saya kira itu Polda sangat-sangat serius menangani itu, karena dia sampai periksa, sampai menteri Kementerian ATR pun dipanggil untuk diperiksa oleh Polda. Karena jadi kalau kita memahami di situ, kira-kira saya mencoba memahami sebagai Kementerian ATR BPN yang membidangi soal tanah, kira-kira kalau diajukan diterima tidak? Kan gitu. Ya memang kan putusan mengatakan dia penetapan peradilannya kan dimenangkan Sri Herawati kan gitu. Itu bukan karena tidak terbuktinya Pak. Dia dimenangkan karena saya kasih tahu Pak, tahun 2020 Pertamina melaporkan Sri Herawati di Mabes Polri. Di Mabes Polri dilaporkan. Nah, di Mabes Polri di SP3. Nah, baru tahun selanjutnya, tahun 2021 kalau nggak salah, dilaporkan kembali oleh Pertamina ke Polda Metro. Kan gitu. Nah, Polda Metro itu sangat serius. Saya memahami karena saya baca putusan itu, alat buktinya sangat-sangat kuat. Karena saya orang hukum, saya memahami. Tapi argumentasi yang dibangun oleh pengacaranya Sri Herawati ini, seharusnya Polda itu melimpahkan perkaranya ke Mabes Polri kembali. Karena ketika SP3 dibuka lagi SP3 yang di Mabes Polri, bukan buka LP baru di Polda. Nah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka Sri Herawati itu dibatalkan karena seharusnya pelapor Pertamina ataupun Polda ini melimpahkan kembali ke Mabes Polri, karena SP3 itu bisa dibuka lagi kalau ada alat bukti. Saya kira bapak-bapak, ada Pak Kasat tadi, ada Pak Polisi di sini. Nah, itu sebenarnya bukan karena tidak terbuktinya pemalsuan itu, tapi karena cuma prosedur hukum yang dilakukan. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menyatakan Polda salah menerapkan hukum tadi karena berdasarkan peraturan Kapolri. Ada Perkap Kapolri yang seharusnya diturutin. Tapi terkait dengan substansi dari alat buktinya itu sangat kuat Bapak. Oleh karena itu kami memahami, kami sebagai masyarakat saya kira menyampaikan situasi sosial budaya yang ada di masyarakat. Karena di sana itu udah ada RT Pak, udah ada RW kan kayak gitu, sudah banyak gitu. Makanya kami menghindari tadi, jangan sampai nanti ketika nanti tahun 2026 habislah SHGB-nya Pertamina, terbitlah berdasarkan surat keputusan Menteri atau BPN Jakarta Barat, sangat mudah Pak menghancurkan kita Pak. Tinggal udah sah ini kan, kita harus kosongkan lahan ini. Tinggal diturunkan lagi 3 pilar berhadapan sama warga yang notabene warga ini nggak tahu apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu Pak Kanwil dari Pak Kanwil dan Pak Kantada itu sebenarnya kekhawatiran kami. Nah, kemarin Prabowo Presiden itu menyampaikan ada menciptakan Kepres tadi soal percepatan reforma agraria. Karena menurut kami, pandangan kami, bahwa tahun 73 atau 79 bahwa tanah itu udah tanah negara berdasarkan Kepres itu. Cuma tadi karena ada putusan pengadilan itu yang akhirnya jadi kacau balau ya, jadi ini. Nah, oleh karena itu yang perlu kami sampaikan Pak. Kami dalam konteks masyarakat tidak mau memposisikan diri untuk menjadi antitesis dari pemerintah ataupun apalagi bapak-bapak yang udah menerima kami. Cuma kami memohon Pak, karena di dasar undang-undang dasar kita kan memerintahkan kepada negara untuk melindungi kami, melindungi warga negara. Itu sebenarnya jangan sampai, karena ini kan tidak jauh Pak dari istana negara kan gitu, tidak jauh. Jangan sampai ada lagi tindakan-tindakan seperti yang di bulan Februari itu kejadian lagi di wilayah kita ini.
di wilayah hukum Jakarta Barat. Demikian Pak, saya sampaikan. Nanti bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kayak gitu Pak. Bila mana Pertamina, bila mana HGB itu berakhir, tidak dengan serta-merta Pak. Tidak mungkin Pak akan terbitkan sertifikat, kan harus diukur Pak. Harus ada surat dari kelurahan. Kalau diukur, Bapak udah pasti keberatan. Ya nggak diukur Pak. Ya kalau nggak diukur ya nggak ada hasil Pak. Nggak mungkin terbit sertifikat lah Pak. Kalau seperti itu Pak. Kecuali Bapak ikhlas diukur oleh Pertamina misalnya. Dan juga susah juga Pertamina bukan pihak yang menang. Begitu dia baru bunyi kita pasti pertimbangkan. Kok Pertamina pihak yang kalah kok bisa bermohon gitu? Hanya terkait dengan yang namanya apa ya, aset negara. Ada Undang-Undang 1/2004 yang mengatur tentang perbendaharaan negara. Bagaimana perlakuan kalau tanah aset plat merah itu kalau di pengadilan? Ada ketentuan Pak. Yang pertama, setelah mungkin dibatalkan, kemudian yang bersangkutan mengeluarkan dari aset baru minta kepada, kalau dia masuk di DJKN berarti keuangan, berarti DJKN mengeluarkan surat bahwa itu sudah bukan aset. Yang kedua, kalau dia di BUMN berarti Kementerian BUMN. Yang gitu. Nah, satu lagi di dalam undang-undang itu disebutkan salah satu sebabnya berakhirnya aset itu karena lokasi tidak dikuasai Pak. Itu cuma ini proses hukum loh Pak, jadi tidak dengan serta-merta ya. Akhirnya dengan sementara. Begitu juga si Herawati dengan siapa, sepanjang tidak kuasai, gimana caranya teman-teman saya mengukur Pak? Kalau nggak dikuasai, teman-teman saya tidak akan turun mengukur masalah. Dan Pak polisi tidak akan pernah mendampingi kalau pengukuran Pak, kecuali eksekusi Pak. Karena perintah pengadilan. Tapi kalau dia hanya mengukur minta pengawalan, tidak bakalan akan diberikan pengawalan Pak. Nah itu. Jadi apa yang terkait itu Bapak jangan terlalu ini. Yang jelas pastinya kalau misalnya berakhir tidak dengan serta-merta, bahkan ada proses. Sama juga dengan Bapak. Coba Bapak ya, saya kasih ilustrasi. Kalau Bapak bermohon sekarang, salah satu dokumen yang Bapak siapkan itu adalah tidak berperkara, tidak ada kepentingan orang lain. Kalau itu dibuat, tangkap polisi. Mohon maaf, Saudara Makassar. Berarti ada pemalsuan di dalamnya karena ada hak orang lain, ada kepentingan orang lain. Karena itu makanya saya katakan kalau memang ini saya lebih baik apa yang saya sampaikan mending kita gugat sekalian buat Pertamina dan juga DD% atau perlawanan terhadap putusan itu. Ini kan negara hukum ini. Jadi putusan ini hanya bisa dibatalkan oleh putusan itu sendiri. Yang terkait dengan itu. Ya kemudian pra peradilan kita semuanya tidak bisa berbicara. Yang pasti bahwa yang namanya putusan pengadilan itu yang kita ayomi. Sebenarnya kalau pra peradilan ditolakkan masih bisa dilaksanakan, berarti ada dua prosedur yang tidak di ini. Sebenarnya bisa, cuma masalahnya yang melapor Pertamina kan gitu. Ya kan, coba misalnya bapak-bapak yang melapor membuktikan pemalsuan, harusnya Pertamina lapor lagi gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi memang meskipun substansi daripada penyidikan sudah dilakukan dengan teman-teman PH, tetapi apa daya hakim menganggap bahwa itu belum lengkap sehingga dianggap bahwa prosedurnya untuk di tingkat yang lebih tinggi tidak jadi, sehingga jadi tidak ada putusan. Nah, yang namanya kepastian hukum itu ada putusan pengadilan. Baik 2022 apalagi 2022 malah SP3 keluar. Entah apa SP3-nya 2023 akhirnya pra peradilan juga ditolak. Yang pastinya seperti ini Pak, bahwa dengan berakhirnya itu tidak dengan serta-merta. Begitu pula dengan Herawati tidak dengan serta-merta. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang yang bersifat destruktif seperti itu, misalnya pemaksaan dan sebagainya, lebih baik Bapak lapor. Siap. Laporkan aja Bapak polisi Pak. Kalau mereka terbukti misalnya merusak dan sebagainya, ini kan persoalan Pak, bukan persoalan perdata Pak. Kalau rumahnya orang dirusak, kalau orangnya dipukul, bukan perdata, itu pidana Pak. Tidak ada keterkaitannya dengan tanah itu. Ya kalau Bapak yang ada yang seperti itu, ada yang laporkan aja. Saya yakin teman-teman dari aparat penegak hukum pasti akan dengan cepat akan merespon. Tapi dibuktikan harus perlu bukti Pak. Jadi jangan bukan cuman dalil, harus ada bukti. Kemudian satu lagi sampaikan yang namanya tanah terlantar itu Pak. Pertama, tanah instansi pemerintah tidak masuk kategori terlantar. Yang kedua, kalau tanah itu bermasalah tidak masuk juga tanah terlantar. Yang dimaksud tanah terlantar itu adalah gue punya tanah HGB kosong nggak pernah diapa-apain, itu namanya tanah terlantar. Itu yang menjadi objek dari yang namanya objek reforma agraria. Tapi kalau ternyata
ada masalah tidak masuk dalam kategori itu, jadi tidak bisa dijadikan. Tetapi saya sarankan Pak, mungkin dari sekian pasti banyak, mungkin ratusan masyarakat, sudahlah gugat aja lah Pak. Siap. Gugat lah Pak. Jadi semuanya bagus, artinya kalau proses hukum itu saya kira tidak ada lagi yang kita ragu-ragu kalau sudah ada putusan. Dan saya yakin Pak, karena masyarakat itu sudah berkumpulan tinggal yang menurut pernyataannya Bapak itu, dan itu kan menjadi suatu pertimbangan hakim untuk ini karena kalau Bapak lawyer ini ya dikatakan bahwa penguasaan tanah dengan itikat baik selama 20 tahun itu bisa menjadi hak, ataupun 30 tahun bisa menjadi hak. Itulah ya, tapi yang bisa menilai nanti itu adalah pengadilan. Sama dengan itikat baik. Itikat baik hanya bisa dinilai oleh pengadilan berdasarkan sema. Jadi hakim itu diberikan surat edaran Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan itikat baik. Saya kira itu Pak ya. Makasih Pak. Iya, maksudnya punya hak nggak Pak? Maksudnya kita tegas nih biar dengar gitu Pak. Oke. Apakah diberikan hak untuk mendaftar? Jadi di sini ada Pertamina, ada Dayatullah, ada satu lagi siapa tadi? Herawati, ada masyarakat, ada 4 orang nih Mas. 4 orang ya. Pak kakaknya bingung Pak, gitu ya. Jadi gini, nanti tolong diterangin ya, yang dari hukumnya kita nggak mau ngulang lagi Mas ya. Nanti teman-teman yang dari hukum lebih enak menyampaikan. Saya cuma menegaskan lagi yang disampaikan Pak Mualis tadi, Pak Kabid 5, upaya teman-teman satu-satunya ya upaya hukum. Dan kita nggak boleh menelaah putusan pengadilan juga, bukan ke orang kita, gitu loh. Ya Pak ya, ada 4 orang di satu bidang tanah ini, 4 ya, Pertamina, Dayatullah, Herawati dan masyarakat. Nah itu harus selesai. Salah satu syarat selain itikat baik, tidak ada sengketa, tidak ada keberatan, kan gitu. Nah yang bisa memutus nanti pengadilan, kan gitu. Karena selama ini masyarakat belum pernah ikut berperkara. Nanti tolong dijelaskan ya Mas ya. Enggak Pak. Sebenarnya kalau soal Herawati itu bukan lagi dia kan memiliki ERFA. ERFA itu kan sudah nggak berlaku Pak. Dan itu sudah beralih status. Itu sudah cukup. Itu sudah ada putusan pengadilan ya. Jadi kami nggak mau komentarin itu. Silakan Pak Kakan. Baik. Gimana Lek? Oke. Baik. Ya. Kalau saya cukup. Oke, baik. Teman-teman semua, itu ya. Dan kita mau sholat juga, ya kan? Oke, ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya bahwa audiensi ini berjalan dengan dinamis dan menarik ya. Artinya bahwa secara langsung ya pihak dari Kementerian Atr BPN dalam hal ini Kanwil dan Kantah Jakarta Barat mendapatkan informasi data kan gitu ya kan yang tadi teman-teman semua sampaikan. Nah itu tadi bahwa sekali lagi kami menstate bahwa semua ini kami berharap juga penyelesaiannya dengan menggunakan suatu mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan agar supaya tidak menimbulkan kegaduhan ataupun apa itu namanya yang mengganggu stabilitas ya, stabilitas di wilayah kota administrasi Jakarta Barat tentunya, dan juga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara umum ya. Saya kira begitu. Terima kasih ya. Tadi awal Pak Gunari telah menyampaikan kepada kita semua dalam ruangan ini bahwasanya kami juga kesini itu bukan hanya sekedar datang ke sini. Jadi seperti yang tadi Pak Pu sampaikan, sebenarnya ada 3 poin yang tadi awal kami sampaikan. Mungkin ini kan kita mau akhiri Pak. Jadi biar poin itu kami juga pulang punya pikiran atas poin yang tadi disampaikan Pak Gun perihal pernyataan BPN saat ini. Secara penglihatannya kami di masyarakat Kebun Sayur itu sekian puluh banyaknya yang memang sudah hadir pada saat ini. Terus selanjutnya kalau mengenai tadi pencabutan sertifikat AGB Pertamina, seperti tadi yang Bapak-Bapak sampaikan bahwasanya ada nanti penelitian ataupun penafsiran kembali, ataupun nanti pada saat nanti penerbitan ulang ada namanya pengecekan lapangan. Oke. Yang kedua, ya mungkin nanti bisa
kasih ke kami berupa notulen. Jadi kami juga pulang dari sini ya membawa satu hasil untuk kami sampaikan ke masyarakat. Yang terakhir tadi, apakah kami sebagai warga yang saat ini ya kalau kami bilang sih terjolimi karena beberapa hal-hal yang kami alami beberapa bulan terakhir kemarin itu, yaitu kayak kemarin bapak-bapak polisi datang ke lokasi kami kurang lebih 500 orang Pak, dengan membawa senjata lengkap. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang memang kiranya udah pernah datang ke lokasi kami dan mereka membawa senjata lengkap 500 orang Pak, sampai kami meyakini apakah kami di dalam kebun sayur itu merupakan teroris yang memang tidak diakui negara. Sampai saat ini kami trauma dengan peristiwa terjadi pada saat itu, dan bapak-bapak polisi itu memang memaksakan kami warga di dalam mereka masuk. Tapi karena balik lagi persatuan kami masyarakat di kebun sayur, memang kalau kami sampaikan saat ini sudah terbentuk satu organisasi yang utuh, dan ya mungkin bapak polisi pada saat itu mohon maaf aja Pak ya, kita nggak ada mediasi apapun. Jadi seperti pada saat kita datang ke wali kota kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti, begitu juga pada saat kita datang ke gubernur tidak ada jawaban pasti, ya udah assalamualaikum aja. Bapak siap bertahan di depan, kami juga siap bertahan di dalam. Jadi mungkin dari Bapak sendiri dari 3 poin tadi mungkin bisa diuraikan lagi Pak, walaupun hanya secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.